Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan kehidupan kita, Anda, saya, serta kita semua diingatkan agar sukacita yang ada di dalam perjalanan hidup kita jangan sampai membuat kita terlena, bahkan lupa untuk bersyukur dan melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan yang harusnya kita lakukan di dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang kekal dan maha kuasa, ketika kami melihat kelahiran putramu yang berkenan hadir di antara kami berdoa kepadamu, semoga firman yang menjadi sama dengan kami kecuali dalam hal dosa, sungguh mengasihani kami, hamba-Mu yang tidak layak ini, dan melayakkan kami untuk menyambut Sang Sabda yang menjadi daging dan tinggal bersama kami. Jangan biarkan kami direnggut oleh kekuasaan maut, tetapi buatlah kami selamat dan berada selalu dalam naungan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama pada hari ini dari kitab Maleakhi, Anda, saya, serta kita semua diingatkan oleh utusan Allah, yaitu Nabi Elia. Kita diingatkan untuk senantiasa mau mempersiapkan diri menyambut Sang Sabda yang lahir dan tinggal di antara kita. Mempersiapkan berarti bukan hanya sekedar mempersiapkan ornamen Natal, hiasan-hiasan yang berkaitan dengan Natal, saling memberikan kue, saling berbagi kado, berbagi hadiah. Tetapi kita diharapkan tidak larut di dalam sukacita itu, tetapi kita berani untuk lahir kembali, memeriksa diri, mengoreksi dan mengevaluasi apa yang harus kita tinggalkan dan apa yang harus dipertahankan untuk menjadi lahir kembali, menjadi pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Sang Sabda telah tinggal di antara kita, tetapi seringkali kita tidak sanggup untuk menyadari kehadirannya karena kita disibukkan dengan hal-hal yang indah yang dipandang dan dilihat oleh mata, yang mengejar pujian dan ucapan dari sesama. Anda, saya, serta kita semua diajak untuk belajar dari sikap Elisabet dan juga Zakaria. Mereka, sebagaimana dikisahkan di dalam Injil suci menurut Lukas, Elisabet bersukacita karena seorang perempuan yang dianggap mandul itu kini melahirkan seorang anak. Tetapi satu hal, di dalam sukacita kegembiraan menyambut anaknya yang baru saja lahir, ia tidak lupa untuk tetap menjalankan dan melaksanakan ketetapan yang ditetapkan oleh Sang Pencipta sebagaimana disampaikan oleh utusannya malaikat Gabriel kepada Zakaria. Hal yang senada juga dialami oleh Zakaria. Zakaria pun bersukacita karena ia menjadi seorang ayah dari seorang anak. Tetapi sukacitanya juga tidak membuatnya lupa diri. Ia tetap melakukan apa yang menjadi ketetapan
oleh Tuhan sebagaimana yang ia terima melalui malaikat utusannya Gabriel saat ia pun mempertanyakan dan bahkan mentertawakan hingga akhirnya ia kehilangan kemampuannya untuk berbicara. Namun ketika ia melakukan segala sesuatu sebagaimana yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam hidupnya dan keluarganya, mukjizat sungguh nyata. Mukjizat sungguh hadir dan ada. Ia bisa kembali berbicara, ia lantas memuji dan memuliakan Tuhan. Ia tidak menjadi sombong rohani. Bahkan ia berbagi pengalaman agar Anda, saya, serta kita semua jangan terlalu di dalam sukacita yang membuat kita lupa kepada Sang Pemberi sukacita itu. Jangan sampai kebahagiaan membuat kita jauh dari Dia Sang Pencipta, Dia yang memberikan sukacita itu. Memang segala sesuatunya tentu melibatkan kita dan untuk kita. Allah memberikan, tinggal bagaimana kita memilih. Apakah kita tetap setia ataukah kita justru larut di dalam sukacita dan membuat kita jauh daripadanya. Semoga pengalaman peristiwa iman yang dialami oleh Elisabet dan Zakaria semakin menyadarkan kita untuk senantiasa rendah hati, tidak larut dalam sukacita, dan jika Anda, saya, serta kita semua ingin menghadirkan mukjizat di dalam hidup Anda, saya, serta kita semua, mestinya kita senantiasa melakukan ketetapan yang Tuhan sudah sabdakan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Cinta kasih Allah sungguh luar biasa. Ia memberikan yang terbaik untuk kita di dalam rancangannya. Tetapi, apakah kita selalu setia dan mengingatnya saat kita berada dalam situasi bersukacita? Ingatlah, kerendahan hati dan kesadaran akan kehadirannya membuat kita menjadi pribadi yang terberkati, dan mukjizat akan selalu ada dan menyertai hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.